Langkah pertama adalah memastikan rekening masih aktif. Terkadang rekening yang jarang digunakan bisa dibekukan oleh bank, sehingga transfer otomatis gagal. Langkah kedua, pastikan data identitas di lembaga penyalur sesuai dengan data kependudukan terbaru. Perubahan ejaan nama, pembaruan KTP elektronik, perubahan alamat, atau detail lainnya kadang belum tercatat pada sistem lama. Langkah ketiga, pastikan proses autentikasi berkala telah dilakukan sesuai jadwal. Karena jika ada kewajiban autentikasi melalui aplikasi atau metode tertentu dan belum dilakukan, sistem bisa menunda pencairan sampai proses itu selesai. Jika tiga hal tersebut sudah dipastikan aman dan dana tetap belum masuk, barulah lakukan pengecekan langsung melalui jalur resmi. Datangi kantor cabang terdekat, sampaikan dengan tenang, bawa identitas yang diperlukan, dan mintalah pengecekan status pada sistem. Sikap tenang jauh lebih efektif daripada emosi, karena petugas lapangan bukan pembuat kebijakan, mereka pelaksana sistem yang bekerja berdasarkan prosedur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada fenomena yang perlu kita waspadai bersama. Di era digital, informasi menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Satu pesan suara dalam grup percakapan bisa membuat ratusan orang panik dalam hitungan menit. Satu tangkapan layar tanpa sumber jelas bisa memicu gelombang kekecewaan. Karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu menerapkan satu prinsip sederhana. Jika sebuah informasi tidak disertai sumber resmi, jangan langsung dipercaya. Jika sebuah kabar memancing emosi berlebihan, membuat marah, takut, atau sangat berharap, tahan diri sebelum menyebarkannya. Informasi yang setengah benar seringkali lebih berbahaya daripada informasi yang sepenuhnya salah, karena ia terasa meyakinkan padahal menyesatkan. Sekarang mari kita sentuh sisi yang jarang dibahas secara jujur, sisi psikologis. Masa pensiun bukan hanya perubahan finansial, tetapi perubahan identitas. Selama bertahun-tahun identitas Bapak dan Ibu melekat pada jabatan, seragam, institusi, dan ritme kerja. Ketika semua itu selesai, muncul ruang kosong yang kadang tidak disadari. Dalam ruang kosong itu, isu keuangan menjadi lebih sensitif. Setiap perubahan nominal terasa besar. Setiap keterlambatan terasa mengkhawatirkan. Itu manusiawi. Tetapi penting untuk diingat bahwa ketenangan batin berpengaruh besar pada kesehatan. Stres berkepanjangan dapat berdampak pada tekanan darah, kualitas tidur, dan daya tahan tubuh. Karena itu, selain memastikan hak terpenuhi, menjaga pikiran tetap jernih juga sama pentingnya. Mari kita bicara tentang keluarga, karena rapel bukan hanya urusan individu penerima, tetapi juga menyangkut dinamika rumah tangga. Ada keluarga yang langsung berdiskusi ketika dana masuk, ada yang menyimpannya diam-diam, ada yang justru merasa tertekan karena permintaan bantuan datang dari berbagai arah. Disinilah pentingnya komunikasi yang terbuka namun tegas. Hak pensiun adalah untuk menopang kehidupan penerima di masa tua. Jika ingin membantu anak atau cucu, silakan, tetapi dengan batas yang jelas. Jangan sampai demi menyenangkan orang lain, keamanan finansial pribadi justru terganggu. Jangan sampai demi menjaga perasaan, Bapak dan Ibu mengorbankan kebutuhan inti, kesehatan, makan, perawatan, dan ketenangan hidup. Ketika rapel benar-benar masuk dan saldo rekening bertambah, perasaan lega dan bahagia itu wajar. Namun di balik kegembiraan itu ada risiko, euforia. Euforia bisa membuat pengeluaran menjadi tidak terkendali. Rapel bukan uang kaget, bukan hadiah mendadak. Itu hak yang tertunda, maka penggunaannya pun harus penuh perhitungan. Prioritas pertama sebaiknya kesehatan, pemeriksaan rutin, obat, nutrisi yang lebih baik, dan hal-hal yang menunjang kualitas hidup. Setelah itu, kebutuhan pokok yang mungkin sempat tertunda, perbaikan rumah yang benar-benar mendesak, atau kewajiban yang sudah direncanakan, hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, hindari skema yang tidak jelas, hindari usaha yang tidak benar-benar dipahami. Banyak kasus pensiunan kehilangan dana karena tergiur iming-iming hasil fantastis, atau karena tidak enak menolak permintaan pinjaman besar dari kerabat. Rapel adalah kesempatan memperkuat keamanan finansial, bukan ajang pembuktian atau balas budi tanpa batas. Jika ingin menyimpan, pilih instrumen yang resmi dan aman, produk perbankan yang terukur, dan keputusan yang dipahami betul risikonya. Karena di usia pensiun, kehilangan uang bukan hanya kehilangan materi, itu bisa mengguncang rasa aman dan berdampak pada kesehatan. Berikutnya, tentang tanggal pencairan yang sering menjadi polemik. Ketika pejabat mengumumkan tanggal, seringkali itu adalah tanggal dimulainya implementasi kebijakan secara nasional. Bukan berarti seluruh rekening menerima dana pada jam yang sama.
Dalam sistem besar selalu ada urutan, ada sinkronisasi data, ada antrean sistem. Maka jika setelah tanggal tersebut dana belum masuk, jangan langsung berprasangka buruk. Periksa data, pastikan tidak ada masalah administrasi, lakukan autentikasi sesuai ketentuan, cek rekening, dan gunakan jalur resmi untuk bertanya. Jangan mudah terpengaruh informasi dari mulut ke mulut yang belum tentu akurat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin dalam hati kecil ada pertanyaan yang sangat manusiawi. Apakah negara masih mengingat jasa-jasa kami? Perasaan itu wajar. Namun kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel adalah salah satu bentuk bahwa kewajiban itu tetap bergerak untuk dipenuhi, meskipun terkadang prosesnya tidak secepat yang kita harapkan. Hambatan yang muncul seringkali bersifat teknis, bukan niat mengabaikan. Mari kita sikapi dengan kedewasaan dan kesabaran. Karena selama puluhan tahun Bapak dan Ibu telah menunjukkan keteguhan dalam pengabdian. Sekarang pun keteguhan itu masih diperlukan. Bukan untuk bekerja kembali, melainkan untuk menjaga ketenangan, menjaga kewaspadaan, menjaga martabat masa purna bakti. Dan pemberantasan korupsi. Gaji pensiunan tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Akan dibayar 2 minggu sebelum hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 dan transportasi selama mudik lebaran. 3. Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan 4, bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan. Dan ini adalah, saya katakan, ini adalah tadi sinergi kerjasama yang cukup baik di antara pengelola perekonomian kita. Saya merasa sangat dibantu oleh tokoh-tokoh kunci dalam pengelolaan ekonomi kita. Saya terima kasih, saya mendapat suatu takdir yang baik. Saya dibantu oleh orang-orang hebat yang membantu saya, sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua. Saya terima kasih kepada Menko Perekonomian, saya terima kasih kepada Menteri Keuangan, saya terima kasih kepada Gubernur BI, saya terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Menko semuanya di semua bidang.
Panglima TNI, Kapolri, Menteri Investasi dan Antara, Ketua DEN, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya merasa hasil kerjasama kita sudah membuktikan kepada rakyat. Saudara-saudara, saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Kita sudah mencapai, kalau tidak salah hari ini, lebih dari 44 juta makan penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia. Ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini tiap hari menerima makan. Sudah 2 miliar meals, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan. Saya terima kasih tentunya juga kepada menteri-menteri lain, Menteri Perumahan, Menseknek, semua menteri yang tidak saya sebut satu persatu, tapi saya merasa hari ini bisa kita berdiri di depan rakyat dengan kepala yang tegak bahwa kita yang diberi kepercayaan oleh rakyat, bahwa kita mampu mengendalikan perekonomian Indonesia dengan kehati-hatian, dengan kesungguhan, yang terutama niat pemerintah yang saya pimpin adalah menjalankan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi. Ini tekad kita dan ini buktinya. Pemerintah yang niatnya benar, pemerintah yang niatnya menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan pemerintahan bersih dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dengan ketenangan, dengan kepercayaan diri, dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia. Kita tidak boleh tergantung, dan kita demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Dan itu, terima kasih tim pengelola ekonomi. Saya tidak akan mengulang lagi karena saudara punya presentasi sudah rinci, sudah baik sekali. Bahkan Gubernur BI saya minta kopinya presentasi Anda. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau yang baik kita akui yang baik. Saudara-saudara, tadi paparan, tadi peta sudah baik, sudah benar. Tapi saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah execution. Sekarang adalah how to solve the problem, how to bring solution as fast as possible to the people. Rakyat kita yang paling miskin, rakyat kita yang paling bawah tidak bisa menunggu. Dia harus dapat segera aksi-aksi yang membela mereka. Saudara-saudara, sebagai contoh saya ada saya punya staff nggak yang bisa paparan. Saya minta dipaparkan anak-anak yang nyebrang sungai. Di tengah kita di sini, di tengah, nah ini adalah, suaranya bisa nggak? Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah.
Tiap hari jembatan yang seperti ini. Angka-angka pertumbuhan sangat bagus. Tapi rakyat kita tiap hari, anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah. Ini yang saya minta kita sebagai pengelola negara, kita berpikir yang terbaik. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu satgas khusus, satgas darurat, dan saya minta Menteri Dikti untuk nanti mengerahkan semua mahasiswa tingkat 2, 3, 4 dari teknik sipil untuk terjun ke desa-desa, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut. Saya minta TNI dan Polri untuk juga kerahkan semua batalion ZENI, semua batalion teritorial pembangunan, semua kompi konstruksi dan kompi-kompi lain, semua terjun turun ke desa-desa tersebut, cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak ada kita bicara feasibility study terlalu lama, ini itu nggak ada. Seminar, simposium, kita kerjakan ini, kita selesaikan ini. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab. Di tengah pertemuan tahunan ini, di mana saya merasa terima kasih, saya puas, saya bangga dengan prestasi menteri-menteri saya dan menko-menko saya, kepala badan saya. Ya kalau baik, saya sebagai pimpinan, katakanlah sebagai manajer tim kesebelasan saya sedang baik-baiknya, saya harus menyatakan penghargaan. Dan saya kira rakyat kita pantas dan harus bangga dengan prestasi menteri dan menteri koordinator dan pejabat-pejabat mereka sekarang. Mereka bekerja keras, saya tahu. Saya juga minta maaf sering manggil Sabtu Minggu. Kemarin saya berniat tahun 26 tidak lagi manggil Sabtu Minggu, tapi dikirim video klip oleh anak-anak langsung ke saya. Jadi ya terpaksa ditunda lagi. Mungkin tahun 27 gak ada rapat Sabtu Minggu, sampai jembatan-jembatan ini untuk rakyat kita selesai. Bagaimana? Setuju? Terima kasih semuanya. Jadi saudara-saudara, cara berpikir dan cara berpikir tentang bernegara, cara berpikir tentang pembangunan yang konvensional, yang normatif adalah membangun pertumbuhan, ya. Dan ada pemikiran selama ini, ya, pemikiran neoliberal, biar yang kaya nggak apa-apa, 0,1%. Lama-lama menurut teori ini, karena pertumbuhan kekayaan menumpuk, nggak apa-apa menumpuk di atas, lama-lama akan menetes ke bawah. Nah, ini teori. Tapi kenyataannya netesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan netesnya 300 tahun, kita sudah mati semua. Ini menurut saya tidak tepat untuk kita, untuk negara seperti kita yang pernah dijajah, yang merdeka karena perjuangan, merdeka karena ratusan tahun perjuangan, di mana waktu kita merdeka, ya sebagian besar rakyat kita
ya tidak punya apa-apa. Kemudian kita bangun bagus pertumbuhan. Ternyata kalau kita hanya mengejar pertumbuhan dan tidak melihat, tidak berani melihat pertumbuhan ini benar-benar dirasakan nggak oleh rakyat yang paling bawah. Nah, di situ tugas para pemimpin. Kita harus berani melihat. Kita harus berani melihat kekurangan kita. Dan kita harus ambil langkah. Langkah kita harus berani. Saudara-saudara, pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa